Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah walimatul usd rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semenjak kita lahir di dunia ini sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Atau dalam kata lain, Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, maka mestinya kita harus senantiasa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini harus disyukuri. Allah memberikan nikmat seterusnya, mestinya kita juga seterusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, itu ucapan syukur namanya. Inarekumakadaki alhamdulillah itu ucapan syukur, tapi bukan syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa setiap kalau kita di dunia ini itu membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, pasti ada keinginannya, pasti ada tujuannya. Taruhlah misalnya orang bikin mobil, pasti ada tujuannya. Orang bikin rumah ada tujuannya. Nah sekarang yang harus kita pahami sungguh-sungguh, Allah menciptakan kita manusia ini tentu ada tujuannya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia kalau Allah tidak punya keinginan dan tujuan. Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Kita sudah hafal semua ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sistem Papua melebihkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tujuannya hanya satu, yaitu menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Allah kasih kita punya harta, harta itu tujuannya bagaimana menggunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Allah kasih kita nikmat sehat, maka nikmat sehat ini hanya untuk dipergunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita nikmat hidup di dunia ini yang hanya satu kali ini saja, itu pun tujuannya hanya satu. Bagaimana kita dalam hidup ini hanya mau mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah walimatul ursh rahimakumullah. Kemudian selanjutnya saya ingin mengingatkan, dan ini penting selalu diingatkan, bahwa yang namanya manusia ini adalah makhluk akhirat.
ini turun fatawa bukan makhluk dunia. Kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Kita di dunia ini cinampa mi bawang sebentar sekali. Maka dari Nabi ta'amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku kata Nabi paling 60-70 tahun. Nah, maka dari Allah Ta'ala na Quran malabiyah, Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari-hari kemudian itu 1000 tahun ukuran dunia. Kalau ini dijadikan sebagai konversi ayat, maka bisa kita katakan kalau 1000 dibagi 24, hasilnya itu 41,6. Artinya 41 tahun dunia 6 bulan itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita berumur sekitar 60-70 tahun, itu berarti umur kita hanya 1,5 jam atau 2 jam. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, sini Papa melebihkan, engkau itu kakulibok natanai paling 1,5 jam atau 2 jam. Tapi perlu diingat bahwa 1,5 jam ini atau 2 jam ini yang menentukan kebahagiaan di akhirat. Apakah kita berbahagia seterusnya atau sengsara tidak punya batas waktu. Nah, ini yang harus diingatkan kepada kita semua, khususnya kepada Ananda Andi Wahyuni dan Ananda Khaidir. Ini yang harus diingat, bahwa kita ini adalah makhluk akhirat dan tujuan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, saya ingin hanya menyampaikan bahwa tujuan utama pernikahan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu jarang mendengarkan ini, saya hanya mengungkapkan sederhana bahwa tujuan pernikahan dalam Islam itu cuma satu saja. Nah, karena kita semua ini adalah makhluk akhirat dan Allah menginginkan kita masuk surga, Nabi pun menunjukkan kepada kita jalan-jalan ke surga, maka tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu saja. Bagaimana semua kita ini semua berbondong-bondong menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kepada Ananda berdua, kepada Ananda Khaidir Akbar dan Ananda Andi Wahyuni, ingat ini, bahwa tujuan pernikahan itu adalah satu. Bagaimana seorang istri itu menolong suaminya untuk menuju ke surga. Dan bagaimana seorang istri menolong suaminya untuk masuk ke surga. Itulah tujuan pernikahan. Nah, itu gak gunanya, Pak. Kalau kita habis nikah, membangun keluarga 60-70 tahun, satu yang salat, satu yang tidak salat. Apa yang terjadi? Kalau keduanya meninggal dunia, dia akan pisah selama-lamanya dan tidak mungkin akan kembali bertemu. Maka oleh karena itu, supaya Ananda berdua ini langgeng bersama di dunia, dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya, Ananda pun juga akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah supaya suasana ini tercipta, yaitu bagaimana kita saling mengingatkan untuk bagaimana kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk membina keluarga ini. Saya tidak akan terlalu banyak melihat kondisi sekarang. Saya hanya ingin melihat surut ke belakang. Karena kalau kita beragama ini sebenarnya, itu untuk melihat agama ini diwujudkan dalam kehidupan nyata, bukan banyak rekayasa. Tetapi kita melihat jauh ke belakang di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasul membina keluarganya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya ingin tekankan itu adalah mantapkan tauhid, mantapkan akidah. Karena sekarang ini banyak di antara kita yang sudah rusak yang namanya akidah ini. Apa yang dimaksudkan ini perbaiki tauhid? Yakinkan sungguh-sungguh ada di dalam surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allah Ta'ala, Allah itu cuma satu, tidak ada duanya. Allahus samad, Allah tempat menggantungkan segala-galanya.
Kalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau kita mengharap, mengharaplah kepada Allah. Makanya kepada Ananda berdua, tolong perbaiki ini tauhid. Ini inti agama kita. Minta kepada Allah dan hanya mengharap kepada Allah. Yakinilah tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ini, maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam kondisi Covid, saya hanya ingin mengingatkan, luruskan keyakinan. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan bahwa ada yang bisa mematikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu rusak keyakinan. Kalau kita mengatakan Covid bisa mematikan, itu rusak keyakinan kita. Tidak ada yang bisa mematikan. Tabrak mobil, jatuh dari pohon, semuanya tidak bisa mematikan. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diluruskan keyakinan kita. Sebab kalau keyakinan ini rusak, sedikit saja rusak, itu namanya musyrik. Dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salat tidak sempurna, masih bisa ditutupi salat sunat. Salat tahajud, salat duha, salat isra, dan lain sebagainya. Puasa Ramadan tidak sempurna, bisa ditutupi dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Zakat tidak sempurna, masih bisa ditutupi dengan infak sedekah. Haji tidak sempurna, masih bisa ditutupi dengan umrah-umrah yang lain. Tapi kalau syahadat, iman kita ini ada keyakinan sedikit bahwa ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah, maka cacatlah itu iman itu. Maka kepada Anda berdua, saya ingin tekankan, perbaiki betul yang namanya tauhid. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat, hanyalah kepada Allah. Mau bahagia bukan karena uang, bukan karena pangkat, bukan karena benda-benda yang lain, tetapi kebahagiaan itu akan datang ketika tauhid, keyakinan sempurna, mantap di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting dalam pengamalan. Yang ada itu ya sempajang. Biar bagaimana banyaknya uang, matan rela dari pangkat, kemudian kita terkenal di mana-mana. Tapi kalau kita tidak salat, tidak ada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, ini penting. Karena banyak orang sekarang ini menyepelekan salat. Padahal kita katakan tadi, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Makanya kalau manusia tidak salat, berarti manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Mestinya salat ini diperbaiki baik-baik. Nah, pancaji kifung Allah Ta'ala hanya untuk beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, sekali lagi menyalahi tujuan penciptaannya. Makanya suami istri harus saling mengingatkan. Sempajak kideng, sempajak kindi. Karena kadang-kadang ada rumah tangga, anda nih fulana tahu itu pulitong. Dia mana ada si pengajari, sempajak kideng. Dan asap pajak ini bebas, mereka hanya melakukan satu yang salat, satu tidak. Apa yang terjadi kalau begini? Saya hanya mengingatkan nareko di mas sempajang, di dinas sempajang, mapamula ki mate dena to siluntu mandanungang letu asori mondri. Apa artinya membangun keluarga? 60 tahun, 70 tahun, angkana angkana anak, angkapo, tapi satu yang tidak salat, satu yang salat. Maka kalau dia pisah setelah kematian, tidak akan berkumpul lagi. Na'udzubillahi min salik. Ini yang Ananda jaga, supaya salat itu betul-betul ditegakkan dalam rumah tangga. Kalau salat hidup dalam rumah tangga, maka rumah tangga ini akan diliputi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, supaya rumah tangga itu senantiasa bercahaya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan magfirah, penuh dengan keridaan Allah, kuncinya baca Al-Quran setiap hari di dalam rumah tangga. Makanya Nabi nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumah tanggamu, terangi rumah di mana kau hidup bersama anak dan istrimu dengan membaca Al-Quran. Dan kalau Al-Quran ini kita baca Pak, luar biasa. Saya kasih contoh saja supaya mudah. Saya biasa sampaikan dalam ceramah-ceramah yang lain. Bahkan dalam
kajian-kajian saya lewat YouTube. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada yang mau buka YouTube silahkan. Ada saya punya channel khusus, tulis salam spasita, kemudian share, akan muncul semua nasihat-nasihat yang biasa saya sampaikan. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong ini diperhatikan baik-baik. Bahkan Al-Quran, ini penting dipahami semua. Al-Quran ibu-ibu dan bapak-bapak harus dibaca. Paling sedikit 2 kali harus ditamatkan dalam 1 tahun. Ini ananda berdua. Al-Quran harus ditamatkan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Orang yang tidak menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun, maka Al-Quran akan menuntutnya nanti di hari kemudian. Dan tuntutannya pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, yero defa melancar baca Quran, baca memang nih, masalah kita sering mundri. Jadi Al-Quran sekali lagi harus dibaca, ditamatkan. Kedua lilana sesuatunya. Nah sekarang si taungnya. Jadi ibu bapak-bapak yang saya hormati, magampam itu, mapaku cara aku ya. Kupurna mas sempajang mas sempajang tahajud. Hari ini tanggal 15. Tadi malam saya baca juz 15 silampa. Purma sempajang subuh, pagane 2 lampa. Purma sempajang loro 2 lampa. Asara 2 lampa, maghribi isya, selesai 1 juz. 1 juz 1 hari. Ini membaca 2 lembar dalam 1 hari, paling-paling 3 menit Pak, 5 menit. Maka oleh karena itu Anda berdua, supaya kehidupan rumah tangga bagus, maka sinarilah dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ini yang penting saya tekankan. Saya sudah sampaikan tadi yang namanya sholat ini sangat penting. Tapi biasanya Pak, nareko engkabuti makwe, mega tu dinas sempajang, nauzubillahi min salik. Kalau kita tidak sholat begini, masalah kita serimon dimatu dia. Pak, engkau na manu agak senau na subuh juga memang ni masalah. Iya. Nacat seorang salon lah. Jadi dia langsung pejang loro yolo. Tapi ini ada jalan keluar Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, engkau itu jalan keluar. Lohor dengan asar bisa digabung kalau ada acara seperti ini. Tapi tidak bisa dikasrah. Dewedi ngakada loro 2, asra 2. Karena persyaratannya loro 2, asra 2 itu musafir. Jadi kalau tidak musafir seperti ini, bisa lohor dijamak dengan asar. Tetapi lohor tetap 4 dan asar tetap 4. Maka dari ya berarti lo itu udah tundar masuk sempajan. Yeah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ini bisa dipelihara, jangan sampai gara-gara ada pesta seperti ini dia tuh mas sempajang. Sedi bawah sempajang kita tapak masola ke serimoni. Maka dia nabita, dia fitoriki tapi hadis. Maka dia nabita narekodeta sempaja cicak bawang ifatama kika kuraraka arwa fulona taum. Menelponi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk diingatkan. Nasabah ini perlu, iya perlu. Kemudian yang terakhir Ananda Haidir Akbar, narekomelo ki masih dekat lakoriwe beneta, angkat ya sesedekah tapetu. Joka lalu ki salat berjamaah. Nasabah kalau suami pergi salat berjamaah, dia dapat pahala 27. Istri di rumah belum salat sudah dapat pahala 27. Ya kumas sempajang ni benede runtuh si sedi. Berarti 20 orang naruntuk bene, 20 itu naruntuk lakaye. Nasabak sinin na apalan na lakaye, nalaman ng ibene. Tapi sinin na apalan na benede tidak bisa diganggu-gugat oleh suami. Itulah hebatnya. Berbahagialah yang jadi istri. Hadirin yang mulia, angka tu biasa makutana. Efekku boleh carana nareku maceka ma berjama aku lakeku. Wadisa loro maceki
asrama ceki, dia kagak, tidak ada masalah. Yang penting furaki manasu. Iya. Ajak tosi pagalori jama-jamangan nampak tugas rumah tangga tidak. Nah reko jo si gande ki jo kema bere jama runtui lah kita 20 fetu, runtu tori 20 fetu. Tapi ma bere jama ki di runtu toki 20 fetu. Berarti sehari runtu 50 pak. Tegana ro. Jadi kalau istri menemani suaminya untuk pergi salat berjamaah, tentunya 20 fetu na runtu, na sabak runtu 20 fetu for lakena, runtu to 20 fetu untuk realena, 50 pana runtu. Makanya matu ke Sorimondri, ananda berdua, saya ingatkan, makadama masa kita masuk juga dia tuh, iya deh. Ya kumatu ke Sorimondri, perempuan soleha, suami soleh, istri soleha, di akhirat nanti istri masuk 500 ribu tahun sebelum suaminya masuk. Yolo itu benedit nama surga. Natajek ki, ya natajek ki. Inilah pentingnya membina rumah tangga dalam bingkai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ananda berdua ini dalam kebahagiaan, dan saya mohon kepada kita semua ini narukumak jamak ki matu teniat makadah selamat apa namanya menempuh hidup baru, bukan itu. Makadai nabita barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Iri baca tanya kada semoga berbahagia, baca ki pak doangan tanlafodo na barakati ki fung Allah taala salama ki lino makuto romatu yes Sorimondri. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan, dan hebatnya lagi pada hari ini dek managawi itu masih susah cawa-cawa maneng. Berarti ini memang kita berbahagia semuanya. Mudah-mudahan kebahagiaan ini mengantarkan kita semua untuk berbondong-bondong menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Malu pula ada ya minta. Alhamdulillah. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.